kalau memang benar yang dibilangnya, maka bersyukurlah kepada Allah, kita bisa berubah jadinya. Nah, jadi itu dulu yang kita renungkan. Kalau kita kan enggak, begitu dijelekkan orang, kakak dibilang orang tuh, tahu enggak? Ini kau aja yang tahu ya. Dia berjilbab kan berkutu rambutnya, bukan enggak tahu. Aku aja sering dulu nyisirin kutu dia. Jadi balasnya langsung. Enggak bisa dia direndahkan orang. Jadi kita itu ketika direndahkan orang, dihina orang, disitulah kita mau melatih tawaduk kita. Kalau memang betul yang dibilang orang itu, ada kesempatan kita untuk berubah. Kalau tidak benar yang dibilang dia, berarti dia memfitnah, maka akan kembali kepada dia sendiri. Makanya banyak para ulama mengatakan kalau untuk belajar Islam ini 2 tahun beres, dia pasti gitu aja putarannya kan. Tapi kalau untuk belajar akhlak adab itu bisa belasan tahun. Makanya harus sering memang duduk bersama kawan-kawan kita yang soleh, duduk bersama orang-orang soleh, karena hati manusia ini perubahannya itu cepatnya itu lebih daripada air yang menggelegak. Makanya harus merapat terus kepada orang-orang baik. Orang kita ini memang suka cenderungnya ke kiri, contohnya. Makanya banyak kalau kita lihat toko-toko pasti buatnya di jalan itu jangan menoleh ke kiri, karena dia tahu pasti orang bakal nengok gitu kan. Kita tuh suka hal-hal yang dilarang gitu. Kalau mana yang dilarang itu yang kita pengen lakukan. Ada saya lihat dibuatnya kotak, kemudian dikasih lubang tengah ya. Dia sembunyi dalam bawa kue tar itu yang mau dipukulkan ke muka. Padahal udah ditulisnya jangan menoleh ke dalam. Banyak orang yang menoleh ke dalam. Jadi itulah cenderung sifat kita ini lebih cenderung kepada keburukan daripada kebaikan. Nah, jadi ada seorang ulama namanya Al-Rafi. Dia mengatakan bila dikumpulkan seluruh ajaran Islam ini yang terkandung dalam Islam ini dikumpulkan dalam 2 kata, dia mengatakan kesimpulannya adalah akhlak yang baik. Kalau berkumpul pula filosof-filosof dunia ini ditanyakan kepada dia apa yang bisa menjadi solusi dari sebuah masalah, mereka juga sepakat bilang akhlak yang baik. Tapi yang ketiga ini, orang-orang besar Eropa berkumpul kemudian ditanya apa yang paling sulit diraih dalam hidup ini, ternyata juga akhlak yang baik. Itu memang sulit untuk diraih, mulai dari orang biasa sampai macam kami ustaz-ustaz. Kadang ujian misalnya bagi para ustaz itu ujian kemuliaan, nah itu yang paling berat. Ada ustaz tidak dapat di tempat parkir, tidak jadi di ceramah, itu ada. Kan berarti keras hati itu kan? Itu kan berhubungan dengan akhlak sebetulnya. Jadi siapapun bisa kena hal ini. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus belajar akhlak, karena itu merupakan tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kan sudah jelas, itulah tujuan Rasulullah. Kalau sholat kita anak TK udah pandai sholat, ngaji anak TK udah pandai ngaji. Nah, akhlak inilah yang harus kita kuatkan lagi. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat Allah itu turun kalau kita itu tidak ada lagi saling curang, kemudian tidak saling menipu, tidak saling berkhianat, baru rahmat Allah turun. Akan itu berkaitan dengan akhlak. Gimana rahmat Allah mau turun kalau kita saling curang satu sama lain? Ada pedagang dari jauh kita lihat harga bukunya 5.000. Pas dekat rupanya kecil tulisan di ujung, setengah kilo rupanya, sangka sekilo kan, itu kan ada bagian curang gitu. Tapi yang paling parah itu yang tertangkap kamera, dia sudah siapkan kantong yang berisi buah. Nanti kalau orang belanja pura-pura diambilkannya di sini, ditimbangnya nanti yang udah disiapkan ini yang dia kasih. Itu kan curang. Belum lagi kita kadang menganggap tipu daya itu hal yang biasa.
Misalnya ibu-ibu pengajian kan sering bawa-bawa dagangan, ada jilbab, ada apa, pakai bumbu lah tuh. Kebetulan saudara saya baru pulang dari Abu Dhabi, jadi dia bawa jilbab ini. Nah, kalau diuangkan uang kita sekitar 200.000 lah, tapi saya nggak mau lah masalah ongkir itu biar tanggungan saya lah. Saya pengen ibu-ibu juga pakai lah jilbab dari Abu Dhabi ini. Berapa nih Bu? 200.000 aja, bisa 3 kali bayar, nggak apa-apa, kita sama kita, apa pula salahnya. Bayar aja lah 75 dulu, nanti bulan depan baru sisanya, bulan depannya lagi. Senang lah ibu-ibu nih. Jadi ya 2 hari sudah itu adalah ibu ini pergi ke Ramayana, tengoknya udah jumpa dia jilbab tuh 35 harga. Sejak itu nama ibu itu Ibu Abu Dhabi, nggak sampai orang Bu Abu Dhabi, nah, nggak keluar dia lagi. Itulah tipu daya, gimana rahmat Allah mau turun. Nah, itu yang masalah akhlak. Nah, orang Islam masih banyak yang suka seperti itu. Bahkan dagang dianggap itu menjadi kecerdasan kalau kita bisa nipu orang itu. Nah, kalau kita misalnya nih ingat Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid itu pedagang yang sering dimintain orang doa. Itu karena susah menjadi pedagang yang jujur seperti Yunus bin Ubaid. Dia misalnya jualan, kemudian yang ini harga udah ada harganya, udah kayak di mall ya, padahal zaman dulu nih kualitas ini 600.000 misalnya, yang ini 1 juta, yang ini 1.500.000, tetapi tidak ada label harga ditaruh di sana. Dia tidak menaruh label harga, cuman udah jelas ini 600, misalnya 700 di 1 juta atau 1.500.000. Ada ibu-ibu yang belanja ke toko dia, ibu-ibu belanja ke toko dia berbarengan dengan suara azan asar. Akhirnya dia bilang sama ibu tuh, ibu ini dilayani sama keponakan saya pergi sholat dulu. Dia pergi sholat asar, pas pulangnya berpas-pasan dia sama ibu yang belanja di toko dia tadi. Jadi belanjanya Bu, jadi yang mana? Dilihatkannya, berapa ibu beli nih? Misalnya saya beli 1 juta. Oh maaf Bu, ini yang 600. Ambil lagi kembalian uang ibu. Kan susah dapat pedagang seperti itu. Kita di sini berapa kau jual tadi? Yang 600 itu kujual 1 juta. Mantap loh ya, gitu jualan, pandai kita ngomong. Maka banyak pasar terbakar kan? Ya, banyak pasar terbakar karena iblis kan menaruh bendera di pasar. Nah, yang Allah marahin itu rata-rata yang nipu itu rajin sholat semua gitu. Masjid-masjid di pasar rata-rata penuh, banyak orang yang sholat. Tetapi apa? Karena masih suka menipu itulah banyak pasar-pasar itu terbakar. Mall jarang terbakar karena apa? Mall udah jelas harganya. Jadi rahmat Allah itu akan turun kalau kita akhlaknya baik. Kita lihatlah sekarang tujuan kita sholat lah. Aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlak enggak tuh? Tujuan kita sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam hadis qudsi kata Allah, aku hanya menerima sholat dari seorang hamba yang dengan sholatnya dia tawaduk akan keagunganku. Makin rendah hati jadinya. Ini kita rapat masih pendapat kita aja diterima harus terus. Nah, coba gimana kita tuh? Tidak ada tawaduknya. Dia aja lah yang betul. Ego tinggi jadinya, tidak pernah menjadi orang yang rendah hati. Pantang direndahkan orang, pantang diremehkan orang, langsung naik emosinya. Padahal kita rajin sholat nih, berarti tujuan sholat kita belum tercapai. Berarti kita harus tuntut ilmu bagaimana menjadi orang yang tawaduk, rendah hati. Cara kita rendah hati ini ketika kita dihina orang, direndahkan orang, kita seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Kalau memang benar yang dibilangnya, maka bersyukurlah kepada Allah, kita bisa berubah jadinya. Nah, jadi itu dulu yang kita renungkan. Kalau kita kan enggak begitu dijelekkan orang, kakak dibilang orang tuh, tahu enggak? Ini kau aja yang tahu ya. Dia berjilbab kan berkutu rambutnya, bukan enggak tahu. Aku aja sering dulu ngisirin kutu dia. Jadi balasnya langsung. Enggak bisa dia direndahkan orang. Jadi kita itu ketika direndahkan orang, dihina orang, disitulah kita mau melatih tawaduk kita. Kalau memang betul yang dibilang orang itu, ada kesempatan kita untuk berubah. Kalau tidak benar yang dibilang dia, berarti dia memfitnah, maka akan kembali kepada dia sendiri.
tidak menyakiti makhlukku, kata Allah. Jadi kalau orang rajin sholat tidak menyakiti makhlukku, kemudian berhenti bermaksiat kepadaku, berarti kan banyak harus kita tuntut masalah akhlak ini kan. Jadi kalau kita ini menjadi tujuan kita akhlak, sedekah akhlak, bahkan ada sedekah dalam bentuk bukan uang. Ketika ada orang-orang miskin bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, habis pahala diborong oleh orang kaya. Kenapa begitu? Kami sholat, orang kaya sholat. Kami ngaji, orang kaya ngaji. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Nah ketika orang kaya zakat, kami nggak bisa zakat. Orang kaya naik haji, kami nggak bisa naik haji. Tentu surganya beda betul nanti. Nah kata Rasulullah apa? Inginkah kalian aku tunjukkan amalan yang sama nilainya dengan sedekah orang kaya kepada orang miskin? Ketika kau habis sholat, kau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, nilainya sama dengan sedekah. Tersenyum engkau kepada saudaramu adalah sedekah. Kan ternyata sedekah juga akhlak. Senyum kita sama kawan, sedekah, ini membudui aja kan. Zikir di tangan subhanallah, wajah sangar gitu kan. Itu jualan mana laku. Sudah itu Allah yang disalahkan dia. Kenapa ya Allah, aku padahal rajin sholat, rajin zikir, dagangan aku kok tidak laku. Jadi langsung aja bilang muka ibu yang bikin tidak laku itu. Muka cerungut kan. Jadi muka ceria pun itu bagian dari akhlak. Tapi ingat, kalau memang kita bangsanya pendiam, ya udah nikmati aja dengan pendiam itu. Jangan pula harus berubah. Ini kadang-kadang orang kalau dengar pengajian kan, senyum itu sedekah. Dia tidak pernah senyum dari dulu. Memang anaknya itu memang macam itu mukanya. Di bantainya senyum, takut juga orang nengok ini ada apa dia. Tumben dia senyum ya. Akhirnya jadi bahan pembicaraan kan, jadi trending topik pula jadinya kan. FYP pula di TikTok masalah muka dari senyum. Takutlah orang jadinya mungkin tinggalkan perangai dia mungkin nih. Tidak pernah senyum. Jadi kalau memang yang orang yang memang pendiam ya udah pendiam aja. Yang memang dikasih Allah bakat wajah itu murah senyum, ya gunakanlah itu. Maka dibilang orang wajah kita ini bisa cari rezeki gitu. Kalau dia ceria, rezeki pun datang. Kalau dia cemberut, ya nikmatilah rezeki sekedar kecemberutan dia gitu kan. Saya ingat ada orang jualan di lampu merah, muka cerumut, payah orang belanja sama dia. Rasa tersinggung nanti kita beli satu, tidak ragu orang jadinya kan. Dia mukanya cerumut kan, macam dimarahin kita, dia nawarkan tuh. Itu takut gitu ini kita ambil satu nanti marah lagi ya kan. Lebih aman tak usah beli lagi. Jadi itu susahnya kalau kita kurang akhlak dari segi senyum. Mengangkatkan beban orang yang berat nilainya juga sedekah. Kemudian menunjukkan jalan orang yang tersesat nilainya juga sedekah. Jadi memang tujuan kita semua ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk menjadi orang yang berakhlak. Paling tidak belajar aja kita terus. Pokoknya tengok orang-orang soleh. Kan banyak orang-orang soleh ini kan bukan harus ustadz ya. Kadang kita di sekitar kita ini, kawan-kawan kita ini sudah ada dikasih Allah talent yang kita bisa contoh dia. Orangnya pendiam, tidak suka terlalu over, tidak suka banyak cerita. Wah kayaknya orangnya baik. Jadi kadang kita itu menganggap kalau orang soleh itu seperti ustaz, enggak juga. Kawan-kawan kita aja banyak ada orang-orang soleh, orang-orang yang baik yang menjaga dirinya. Jadi dengan berakrab dengan orang-orang seperti itu, insya Allah kan kita bisa meniru jadinya. Jadi bukan orang soleh itu bukan berarti yang kita kultuskan itu seorang ustaz, enggak juga. Kawan-kawan kita yang baik-baik, disitulah nanti kita bisa melihat dan bisa menyalin akhlak-akhlak baik. Gitu.